tidak menerima keimanan Fir'aun ketika dia mengatakan saya ketika saat tenggelam sementara mulutnya sudah penuh dengan air laut dan juga tanahnya, saya beriman dengan Tuhan yang mengimani Bani Israel. Gak ngerti Tuhan yang mana. Kenapa banyak umat sekarang itu menyimpang dalam hal-hal yang sangat prinsipil, kemudian penyimpangan itu mereka anggap remeh karena masalahnya itu masalah mereka lemah di dalam menjaga akidah. Apalagi pemahaman umat sekarang terhadap akidah cukup kacau, cukup memilukan dan memalukan. Faktanya dukun laris dan berbagai macam praktik klinik itu selalu mendapatkan perhatian meskipun dengan cara-cara yang gila. Tidak sedikit umat Islam yang terperdaya dengan wali yang mempunyai mereka itu ternyata adalah orang-orang yang tidak waras. Orang gila aja diwalikan, katanya wali Allah, sementara jadi wali nikah aja nggak sah, apalagi wali Allah. Contoh lagi pemahaman umat terhadap barokah. Dengan mudah sekali mereka menyatakan ini berkah. Surbannya si Habib berkah. Ya. Tempat ini berkah, kuburan ini berkah, sampai ada yang meyakini sumur berkah. Ya. Sementara di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, kita tidak boleh menyatakan terhadap sesuatu itu berkah kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, adanya dalil yang menyatakan bahwa benda itu berkah, barang itu berkah, ya, sesuatu itu berkah. Contoh Ka'bah, contoh masjid, bahkan Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dan syarat yang kedua, cara untuk mengambil berkah harus sesuai dengan syariat. Contoh Ka'bah berkah, cara tabarruknya kita gunakan untuk tawaf, bukan terus kopiahnya digosok-gosok begini, ada surbannya digosok-gosok biar berkah, kopiahnya digosok-gosok biar berkah. Bukan. Ketika kita melarang orang yang gosok-gosok surbannya, kopiahnya di Ka'bah, bukan berarti kita tidak setuju Ka'bah itu berkah. Bahkan kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Ka'bah itu berkah, Masjidil Haram itu berkah, bahkan Al-Quran itu berkah. Cara kita gunakan bagaimana? Petunjuk syariatnya, Quran, cara tabarruknya dibaca, direnungkan, diamalkan, dihafal. Masjid cara tabarruknya digunakan untuk sholat, kajian, i'tikaf.
Ulama itu juga berkah. Cara untuk tabaruknya apa? Bukan diciumin tangannya infeksi, tapi diambil ilmunya. Ya, itu cara tabaruk. Kan nggak banyak tahu seperti ini. Akhirnya sampai ada orang yang tabaruk bekas tempat tidurnya salah satu toko, dijual itu tempat tidurnya per setengah jam 500.000. Tabaruk. Coba kalau 5 jam berapa? Subhanallah. Ini Pak, ini pentingnya kita itu belajar akidah. Nah, disitulah asas daripada keyakinan. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, Salullahal yaqina wal afiyah. Mintalah kamu kepada Allah yakin dan sehat wal afiyat. Fama u'tiya ahadun khairan ba'dal yaqin minal afiyah. Tidaklah ada seorang hamba diberikan satu kebaikan lebih baik setelah keyakinan ketimbang sehat wal afiyat. Makanya disinilah Sahibul Imriti mengatakan, idil fata hasba'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Semua orang itu bergantung pada keyakinannya. Siapa yang enggak yakin enggak dapat manfaat. Antum ngaji di sini enggak yakin enggak dapat manfaat. Makanya keyakinan itulah yang terpenting yang berupa keimanan di dalam kehidupan seorang muslim. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk minta, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Sehingga ikhwan, antum bandingkan keyakinan ini pengaruhnya antara mukmin dengan munafik di dalam satu surat Al-Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa yaqinan wa taslima. Sementara orang munafik, wa ma zadahum illa ghurur, semakin mendustakan. Orang mukmin ketika mendapatkan tantangan dakwah, ketika mendapatkan tantangan beragama, itu makin kuat, makin eksis, makin yakin. Orang munafik makin mundur, makin lemah, makin lemes. Itu makanya ketika dikatakan kepada Rasulullah SAW, innan nasa qad jama'u lahu fakhshawhum. Rasulullah apakah takut? Tidak. Enggak. Tidak menambah kecuali keyakinan. Bahkan dia tegas mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Betapa banyak sekarang Pak ujian keyakinan menghadang pada kita. Ya, fitnah Wahabi bertubi-tubi. Membuatkah kita itu makin eksis, makin yakin, makin teguh, atau kita itu makin ragu-ragu? Kalau orang mukmin, wa ma zadahum illa yaqinan wa tasliman. Ya,
Kadang-kadang Masya Allah ya, hanya dikatakan kambing tua langsung jenggotnya dicukur, Ninja Hattori langsung cacarnya dilepas. Itu wah, bolone teroris langsung gak ngaji. Itu ujian keyakinan, Pak. Nah, kalau antum tanpa ujian, bagaimana akan bisa naik kelas? Cek aja sekolah mana yang gak ada naik kelas tanpa ujian. Ujian. Antum jangan anggap beragama itu di wilayah ZN, zona nyaman zaman now. Gak ada. Ujian yang menimpa para rasul, para nabi, Masya Allah. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul mata nasrullah. Diguncang dengan seguncang-guncang, sekuat-kuatnya, sampai para nabi mengatakan rasulnya, kapan pertolongan Allah datang? Ujian sekarang. Ujian itu macam-macam. Bisa ujian jabatan, bisa ujian popularitas, bisa ujian ekonomi, bisa ujian sosial, ujian. Apalagi kata Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam Ahkamul Quran, sayati 'ala an-nasi zamanun lam yabqa min al-islam illa ismuhu. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Banyak orang yang bernama-nama Islam, Abdul Rahman, Abdul Khalid dan Abdullah, tetapi lepas Islam dari dirinya seperti lepasnya rambut dari tempat adonan roti. Gak ada sisa sama sekali dari agama. Apa yang sekarang diharapkan oleh Islam dari Muslim seperti ini? Bahkan Islam dibikin tertaruh di kaki sendiri oleh orang umat macam seperti ini. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya. Al-Quran dicetak dengan begitu lengkap, tapi jarang dibaca. Sampai yang namanya Syahrul Quran, yang itu tempat kita berpacu dan berpicu untuk menghatamkan Al-Quran, gak beranjak untuk hatam. Sementara lihat salafun salih, kalau kita mengikuti atba' dan mengklaim atba' salafus salih, Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran sekali sehari di luar sholat tarawih, sekali di dalam sholat tarawih. Dan Utsman ibn Affan menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat witir. Kenapa begitu kuat? Kenapa begitu hebat? Apakah Utsman bin Affan bukan manusia, tapi manusia yang hatinya bersih? Yang beliau sendiri mengatakan, "Lau sahhat qulubuna ma syabi'at bil Quran." Andaikan hati kita itu sehat, enggak pernah bosan terhadap Al-Quran. Tapi betapa cepatnya kita bosan, hanya 1-2 lembar plak ngantuk. Untuk khatam 1 juz aja satu hari berat. Makanya anak kasih metode ini, gayanya 20 prinsipnya tahun depan ini ya. Anak kasih gini, Pak. Allah memberikan ciri khas muttaqin yang Allah hadiahkan kepada mereka surga. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im akhirina ma
muttaqina fi jannati wa uyun. Kenapa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu ketika di dunia sedikit sekali tidur. Antum ada mushaf Madinah enggak? Masjid enggak ada mushafnya? Hebat. Enggak ada. Masya Allah. Jangan ada Injilnya. Aneh. Pak, ini satu juz itu ada 10 lembar. Oke? Antum kalau tahajud 10 rakaat dapat 1 juz. 1 rakaat salam, 1 rakaat salam 10, tutup witir 3. Subhanallah. Hatam. Saya tanya Pak, satu Al-Quran ini ada berapa juz? Jangan 35 tuh. Kayak model calon kepala desa lagi kampanye mau ngasih hadiah umroh ke pondok pesantren tahfidz, nanya, ini saya tanya yang paling banyak hafalannya, nanti bapak kasih hadiah umroh. Ada 5, wow, ada lagi berapa lagi? 30, Masya Allah. Ini ada lagi yang lebih banyak lagi. Apa sebenarnya? Itu kan sudah 30 juz masih nanya lagi. Ada yang lebih banyak lagi kan? Ya Allah, jangan-jangan 35 juz ya. Ini sama aja nanya sholat Jumat itu hari apa Pak? Podo itu wongnya. Ini Pak problem ya. Kita lanjut ucapan Ali bin Abi Thalib. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya. Wa ya'muruna masajid Allah wa hiya 'an dzikrillahi kharabun. Mereka memakmurkan, membangun masjid dengan megah, tetapi dari zikir kepada Allah sunyi, sepi, senyap. Nggak ada. Jadi masjid itu ramainya kalau Jumat, apalagi subuh. Aduh, Masya Allah. Kadang-kadang masjid, ya apalagi yang gede-gede kayak Istiqlal, kayak Aktin, kayak ini tuh, kalau dilihat dari pintu belakang, kalau nggak pakai keker nggak kelihatan jamaahnya, nggak ada. Makanya zikir kepada Allah yang benar itu ngaji ini Pak. Makanya ngaji ini paling sulit. Dan sekarang ini apa Pak? Cairan. Masya Allah, banyak banget minumannya. Ini sampai kapan ngajinya? Ini kayaknya sampai jam 12. Ya. Paling Pak, umat yang malas ngaji, masyarakat yang malas ngaji, itu masyarakat umat yang paling disenangi Dajjal. Dari mana itu? Rasulullah yang mengatakan, yakhruju Dajjal fi khiffatin min ad-din wa idbarin min al-ilmi wa su'i dhatil bayt. Dajjal itu hanya keluar pada masa umat itu tipis agamanya, berpaling dari ilmu, dan di mana-mana terjadi pertikaian dan pertengkaran. Itu males. Ya, ngumpul, perkumpulan selain ngaji banyak ya, banyak. Tapi paling sulit diajak untuk ngaji, apalagi ngaji rutin. Udah mundur teratur. Ya, karena apa? Orang memiliki ilmu, menerapkan ilmu, ini
Jadi sekarang itu ujiannya berat. Orang yang memiliki ilmu tidak dibikin bangga, tidak dibikin izzah, tidak dibikin mulia, bahkan terhina. Apalagi manusia sekarang ini sudah mengekor pada syahwat dan hawa nafsu, akhirnya menjauh dari ilmu sama ulama. Makanya betul kata Al-Hasan Al-Basri, laulal ulama'u la sara an-nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia itu seperti hewan ternak sekarang. Karena jauh dari ilmu, jauh dari ulama. Bahkan ulama sekarang dijadikan cibiran, dijadikan sasaran. Assalamualaikum. Kenapa? Karena sekarang ini kata Ali bin Abi Thalib ini, wa syarru dzalika wa syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum, manusia paling busuk pada zaman itu adalah ulamanya. Ini yang membuat umat itu jauh dari ilmu sama ulama. Karena ulama-ulama yang sekarang ini tampil adalah manusia-manusia yang seperti dikatakan Ali paling busuk. Kenapa? Minhum takhrujul fitnah, karena ulama yang menjadi sumber fitnah. Wa ilaihim ta'ud, dan kembali kepada mereka itu fitnah. Makanya gelar ustaz, gelar kiai, gelar buya, gelar ajengan, gelar tokoh agama itu fitnah, Pak. Bukan kebanggaan. Siapa bilang? Fitnah. Apalagi ketika kita mendengarkan hadis Rasulullah SAW, Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an. Allah itu tidak akan mencabut ilmu begitu saja dicabut. Walakin yantazi'u biqabdil ulama, akan tetapi mencabut dengan kematian para ulama Rabbani, alim yang benar-benar. Fa'in halaku, ketika mereka tiada, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia mengambil tokoh-tokoh agama yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian menjawab tanpa dasar ilmu, fadhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Sumber fitnah. Karena apa? Mereka hanya mengeluarkan fatwa, bukan dasarnya ilmu, tapi dasarnya selera rakyat, mengikuti nafsu manusia. Ya. Dan ini sudah memahana di mana-mana. Sulit mencari ulama rabbani yang istiqomah. Secara level internasional sekarang, Pak, kita sudah kehilangan, sudah tidak ada ulama seperti Syekh bin Baz, ulama seperti Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ulama seperti Syekh Nasruddin Al-Albani, sudah tidak ada. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya apa? Mengeluarkan fatwa sesat, menyesatkan, bingung, membingungkan, bahkan membunuh dan menghasilkan pembunuhan karena fatwa tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini muqaddimah. Sekarang kita masuk pada prinsip 20. Enggak selesai, kita buat lanjutkan tahun depan. Ya, insyaallah tahun depan. Tahun depan pun lupa lagi ya nyambungnya. Masya Allah. Oke. Enggak mengapa, yang penting kita ngaji, kita thalabul ilmi. Ya. Kita makmurkan, Pak, majlis ilmu. Ya, Raudhatul Jannah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza marartum bi riyadil jannati farda'u, jika kalian melewati taman surga bersimpulah. Wa qila wa ma riyadul jannah, Rasulullah ditanya apa yang dimaksudkan riyadul jannah, halqatul dzikri, yaitu halqah ilmu. Baik.
Prinsip yang pertama, tujuan manusia dan jin diciptakan adalah untuk ibadah. Dari sini kita coba baca alam realitas kita. Namanya tujuan itu biasanya penting, prinsip, dibela mati-matian. Fakta lihat, ada orang yang sekarang membela mati-matian ibadah, sholat sekenanya, puasa sekenanya, sekarang nyari duit sekenanya. Enggak. Berarti di sini mana yang lebih penting, ibadah apa duit? Berarti bukan tujuan itu. Banyak orang berarti sekarang disorientasi, sudah keluar dari banyak tujuan hidup. Sehingga sekarang kita temukan pada tataran realita, orang sudah bisa menjadi banyak abdul dunia, abdul mal, abdul riasah, hambanya harta, hambanya jabatan, kekuasaan, bukan lagi hamba Allah. Makanya ini sumber kekalahan kaum muslimin. Lihat Pak, ketika peperangan antara kaum muslimin dengan Yahudi, sampai bebatuan dan pepohonan membela orang-orang muslim, siapa? Itu batu pohon manggil-manggil, ya muslim, ya Abdullah. Loh, itu yang dimenangkan oleh Allah. Yang betul-betul dia itu hamba Allah. Sekarang aku sebagai Abdullah, tapi fakta hamba jabatan, kehilangan sholat duhur cuek, kehilangan jabatan naik nangis. Ya, bahkan di antara mereka enggak puasa, ya cuek. Puasa kadang-kadang awal, tengah, akhir. Katanya 1 dilipatkan 10. Kalau 3 ya nonton juga. Yang penting syarat untuk dapat THR. Coba lihat, kehilangan puasa oke, kehilangan THR. Nah, tujuannya bukan berarti ibadah. Bohong. Kalau ada orang klaim tujuan hidup saya ibadah, mana? Sholat nggak bergegas, adzan panggilan sampai sekenceng itu nggak dengar, buktinya nggak masuk. Kalau dengar kan masuk. Mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang dimaksudkan ibadah, yang dimaksudkan sekarang ini, Rasulullah diutus untuk menegakkan ibadah itu adalah tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid. Makanya ibadah tanpa tauhid bonyos. Ibadah tanpa tauhid sok. Ibadah tanpa tauhid batal. Nabi Muhammad aja diancam oleh Allah, Pak. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, kalau kamu syirik sekecil apapun, amalmu hapus. Kamu di akhirat tergolong orang-orang rugi. Nabi Muhammad, apalagi kita, apalagi hidup di konteks dunia Indonesia. Masya Allah, syirik di mana-mana, khurafat di mana-mana, penyimpangan akidah mudah sekali terjadi. Coba bayangkan Pak, bagaimana orang itu riuh rendah, orang kejar mengejar, cari obat, orang yang sedang obati sambil jogetan. Coba, percaya itu. Sama sekali, wa idza maridtu huwa yashfin, ketika aku sakit Allah lah yang menyembuhkan. Itu hilang. Masya Allah, mana akidah itu? Wa ma
arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Makanya kalau tujuan ibarat sekarang gini loh Pak, antum tujuan sekarang ketika mudik adalah ketemu orang tua. Oh itu pokoknya dari awal sampai akhir usaha saya bagaimana caranya bisa ketemu orang tua, kan gitu. Andaikan antum sekarang dari Jakarta, mungkin lebih jauh lagi dari luar negeri pulang ke Kebumen, tujuan utama ketemu orang tua, ternyata nggak keturunan, apa antum mengalami kerugian fatal, mengalami kekecewaan total, bukan kan gitu? Kalau sekarang tujuan antum sekarang hidup diciptakan Allah untuk ibadah, ternyata ibadah itu tidak terwujud di dalam kehidupan antum, berarti salah. Sama antum pulang jauh-jauh dari Saudi, dari Qatar karena kerja di sana merantau, ya Allah saya pengen ketemu orang tua saya, nyampe Kebumen gak ketemu, kira-kira antum bisa dikatakan telah terwujud tujuan utama antum? Enggak. Itu loh Pak. Coba sekarang kita dikasih oleh Allah sehari 24 jam, hitung untuk sholat kira-kira berapa jam? Kalau sholatnya orang Kebumen berapa nih? Sholat isya 10 menit aja itu udah Masya Allah kayak kapalan nih. 10 menit berarti 5 waktu cuman berapa? 50 menit, gak ada 1 jam. 23 jam kemana? Tujuan itu ngomong tujuan sampai gak izin ngaruh pengiran. Tujuan. Kalau sekarang saya pulang ke Kebumen, tujuan saya silaturahmi kepada sanak famili, harusnya mudik selama 5 hari, 4 harinya itu untuk ketemu keluarga sanak famili, seharinya ya adalah untuk lo kok ini katanya mudik ke Kebumen, tujuannya silaturahmi ke keluarga, 4 hari di pantai keliling-keliling wisata. Udah besok pamit balik Mas, katanya ketemu ini, antar gak jadi, ini gak jadi, semua gak jadi, gak ada yang disilaturahmi. Tujuannya tercapai? Tidak. Sama. Ini kita koreksi. Nah, ini baru pertama, ini belum kedua nih. Masya Allah. Yang kedua, ya. La tasihul ibadah. Kalau tujuan kita di dalam hidup ini adalah beribadah, la tasihul ibadah illa bitauhid. Tidak sah itu ibadah kecuali dengan tauhid. Makanya Pak, orang-orang kufar Quraisy jahiliyah zaman dulu kan tawaf juga mereka, sa'i ibadah haji. Kenapa ibadah mereka tidak diterima? Karena mereka itu menyertakan ibadah itu dengan Tuhan selain Allah. Makanya ditegaskan setegas-tegasnya oleh Allah, maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Mereka itu tidak patut memakmurkan masjid-masjid Allah, terutama Masjidil Haram, karena dia itu menyaksikan secara fakta dirinya sendiri itu kufur, nggak patut untuk memakmurkan masjid Allah. Makanya antum sholat jentik jundil, antum sekarang zakat, antum sekarang puasa sampai kering kerontang, kalau antum tidak memperbaiki la ilaha illallah, maka semuanya itu
kata Allah kepada Nabi Muhammad, la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik Muhammad, la yahbatanna amaluka, amalmu akan terhapus. Pertanyaannya, amal yang baik apa amal yang buruk yang terhapus? Saya ulangi lagi, amal yang baik apa amal yang buruk yang terhapus? Kalau buruk nyirik aja enak, dosa habis. Ya, yang terhapus amal soleh, ya sedekah kita, ya sholat kita, semuanya. Bahkan Allah mengancam, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan bandingkan Pak, ketika kita itu menghadap Allah tidak membawa dosa syirik, Allah katakan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, andaikan kalian menemuiku dengan membawa dosa sepenuh jagat, summa laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kalian ketemu aku tidak membawa dosa syirik sekecil apapun, la ataituha bi qurabiha maghfiratan, aku akan balas sepenuh jagat dengan pengampunan. Clear? Antum juga pernah kan dengar ada orang yang ditimbang, ketika ditimbang memiliki kesalahan 99 gepok. Yang satu gepoknya itu sejauh pandangan mata. Kemudian Allah hadirkan bitokoh yang di situ ada la ilaha illallah. Kemudian ditimbang, si hamba tersebut meremehkan, ya Allah, apa gunanya bitokoh sekecil itu dengan kesalahan saya yang 99 gepok, satu gepoknya sejauh pandangan mata saya. Kemudian Allah katakan, saya tidak akan menzalimi hambaku dengan kebaikannya sekecil apapun, ditimbang ternyata lebih berat la ilaha illallah. Itu Pak pentingnya bagaimana kita itu memperbaiki la ilaha illallah. Makanya ketika kita itu bicara masalah ibadah, dituntut dua. Tuhan yang kita sembah harus benar, cara menyembah harus benar. Jadi kalau sekarang kita sudah menyembah Tuhan yang benar, caranya nggak benar, nggak diterima. Caranya benar, Tuhannya yang kita sembah salah, juga nggak diterima. Untuk menemukan Tuhan yang benar harus kita perbaiki la ilaha illallah. Makanya artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Untuk supaya kita itu bisa memiliki cara menyembah Tuhan secara benar, kita harus perbaiki Muhammad Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Karena syariat tata cara untuk menyembah hanya diajarkan oleh Rasulullah. Oh, clear. Makanya kalau seperti itu ibadah antum. Nah sekarang kan orang itu kadang-kadang yang penting ikhlas, sepenting nyembah Allah, caranya gak karu-karuan, sesuka-sukanya. Sekarang antum nanya aja deh Pak, antum coba sujud sambil ngangkat kaki satu gitu kira-kira, sah nggak? Itu baru cara sujud itu, belum ruku, belum tawaf, belum sa'i. Makanya memperhatikan bagaimana kita itu menyembah Tuhan secara benar itu penting, dan Tuhan yang benar itu juga penting. La ilaha illallah. Makanya ketika sekarang para ulama menafsirkan firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, aswabuha wa akhlasuha, yang paling benar dan paling ikhlas. Ikhlas karena memperbaiki la ilaha illallah, benar karena kita mengikuti Rasulullah. Sekarang kan seorang semau-maunya, sebisa-bisanya, sekena-kenanya, akhirnya yang penting kan ini ikhlas. Itu. Jadi ngomong yang penting benar juga nggak cukup, yang penting ikhlas juga nggak cukup, yang benar, yang penting benar dan ikhlas. Benar karena ngikutin Rasulullah, ikhlas karena kita memperbaiki la
la ilaha illallah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kaidah yang ketiga. Apa sih yang dimaksudkan ibadah hanya kita berikan kepada Allah? Ma huwa ibadah? Apa yang dimaksudkan ibadah yang hanya kita berikan kepada Allah? Yang dimaksudkan adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan meyakini apa-apa yang harus kita yakini. Makanya agama itu ada 3 komponen: perintah, larangan, keyakinan. Itu perintah, larangan, keyakinan. Nah, sekarang kita masuk. Sesuatu itu bisa dikatakan ibadah. Itu batasannya apa? Contoh, Mas, saya beribadah nadar naik pohon kelapa 3 hari. Boleh nggak? Loh, kok nadar naik pohon kelapa? Nadar mancing jangan-jangan. Boleh nggak? Jadi ibadah nadar mancing. Nadar berjemur di depan rumah selama 3 hari berturut-turut. Boleh nggak? Nadar kalau saya nanti lahir anak laki-laki, maka saya akan berjemur 3 hari berturut-turut di depan rumah. Gak bisa. Karena ibadah itu definisinya segala sesuatu yang dicintai Allah untuk kita berikan kepada Allah. Itu ibadah. Jadi segala sesuatu yang Allah senang, Allah cinta untuk digunakan taqarrub kepada Allah, itu ibadah. Nah, pertanyaannya signifikan. Tanda perbuatan dan ucapan itu dicintai oleh Allah bagaimana? Gak bisa. Nah, ini kan dicintai Allah, gak bisa klaim-klaiman. Nah, itu tandanya ada 5, Pak. Jadi perkara itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. 1, tandanya diperintahkan. Sekarang kalau ada orang mengklaim, umpamanya kalau di sini kalau ada orang mati suka tahlilan, ya nggak ada, alhamdulillah, tahlilan diperintah enggak? Oh, itu loh pertanyaannya. Sama tadi antum nadar berjemur matahari 3 hari, diperintah enggak? Naik pohon kelapa diperintah enggak? Nadar mancing diperintah enggak? Diperintah. Jadi kita ketika ditanya bahwa perkara ini adalah pasti dicintai Allah, kenapa? Karena diperintah. Contoh, sholat. Jelas. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Perintah. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada perintah, maka perkara itu dipuji oleh Allah dan Rasulnya bagi orang yang berbuat, yang melakukan. Contoh, orang umroh haji dipuji oleh Allah, orang sedekah dipuji oleh Allah, orang bersuci dipuji oleh Allah, orang bertaubat dipuji oleh Allah. Bahkan tadi orang-orang muttaqin ciri khasnya adalah melakukan qiyamul lail, istighfar, infaq. Kanu qalil, innahum kanu qabla dhalika minal muhsinin. Masya Allah. Itu. Sekarang coba kita tarik di dalam hal-hal yang sekarang dipraktekkan oleh masyarakat, yang itu diklaim ibadah. Coba antum cek, mana ujiannya berupa dalil dari Al-Quran dan Sunnah? Gak ada. Perintah gak ada, ujian gak ada. Ketiga, cari
enggak oleh Allah dan Rasulnya. Nomor 3, kalau kita sekarang ini habis makan minum membaca alhamdulillah ibadah. Kenapa? Karena tegas Rasulullah mengatakan, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan fayahmadu 'alaiha wa idza shariba syurbatan fayahmaduhu 'alaiha. Allah itu ridha kepada seorang hamba ketika makan, setelah makan mengucapkan alhamdulillah, ketika minum, setelah minum mengucapkan alhamdulillah. Ibadah berarti. Coba antum ngumpul-ngumpul di dalam Quran dan hadis. Allah ridho kepada selamatan, Allah ridho kepada maulidan. Coba cari aja. Ayat berapa sih di Quran? Oh, ini 30 juz, ini ada berapa ayat, Pak? Ayo, yang tahu anak kasih hadiah 50.000. Wah, itu cerdas-cermat itu ya. Gampang banget untuk dihafal gitu ya. Karena itu demi kepentingan materi cerdas cermat. 6.666 kan gampang dihafal. Menurut Ibnu Katsir 6.235 paling tinggi. 6.200 coba. Itu sekian ratusnya hilang. Bahaya. Ini jangan-jangan temuan Syiah yang nanti mengklaim bahwa oh bener kan ayat Al-Quran itu sebenarnya 6.666, setelah dihitung-hitung faktanya cuma 6.225 sampai 35, karena ada ayat yang kadang 2 dijadiin 1 atau ini jadi 2. Contoh, menurut Imam Abu Hanifah, meskipun Imam Abu Hanifah mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi beliau tidak menafikan hadis yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu termasuk As-Sab'ul Masani, 7 ayat. Karena ayat yang ke-7, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ. Nah, nih yang kayak begini ini yang menyebabkan itu 6.225 sampai 35, paling banyak 35. Kasih 400-nya dari mana sampean? Itu makanya perlu dicek itu. Dan itu dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnu Katsir di awal muqaddimahnya tafsir beliau tentang masalah ini, gitu kan. Taib. 6.200 kan 6.200 ya, 6.200 maaf, 6.200. Nah tadi 6.600, berarti ada 400 sekian yang hilang. Kata orang Syiah dihilangkan Utsman ketika pembukuan mushaf itu. Benar, ini berarti Utsman menghilangkan ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, karena sekte Sabaiyah itu bahkan mengklaim Al-Quran yang ada sekarang ini cuma 1 juz, yang 29-nya itu hilang, dihilangkan oleh Utsman ketika membukukan mushaf. Nanti akan dikembalikan lagi yang 29 di akhir zaman oleh Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdinya Syiah. Habis itu kiamat. Ngapain Quran ketemu terus kiamat kan gitu. Lucu kan, artinya apa? Syariat itu enggak ada. Syariat itu enggak ada. Ini makanya yang membuat kekacauan agama pertama utama itu adalah orang-orang Syiah. Nasallahu al-afiyah. Dan sekarang ini berjaya.
Gimana Pak? Jam berapa ini? Itu jam berapa? 7.15. Masih ada waktu berarti? Oke, ya. Oke, kita tambah lagi. Yang berapa tadi? 5 kan? Tanda perkara itu dicintai Allah. Yang pertama, diperintahkan oleh syariat. Kalau tidak dipuji pelakunya oleh syariat. Jadi kalau sekarang ada satu perkara yang diperintahkan oleh syariat, berarti itu pasti dicintai oleh Allah. Kalau ada perkara pelakunya itu dipuji oleh Allah, pasti itu adalah dicintai oleh Allah, dan itu akhirnya ibadah dan diridhai. Berikutnya yang keempat, dijanjikan oleh syariat pahala. Kita bisa mengatakan membaca Al-Quran ini adalah ibadah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi'ashri amthaliha. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah akan diberikan satu kebaikan. Satu huruf. Berarti siapa yang membaca Al-Quran nggak tahu maknanya juga tetap diberikan oleh Allah pahala. Kenapa? Karena satu huruf itu nggak mungkin ada maknanya. Alif Lam Mim yang dicontohkan oleh Rasulullah, antum tahu maknanya? Enggak. Diberi pahala oleh Allah? Iya. Itu kelebihan Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang lainnya, man qara'a al-Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajrun. Barang siapa yang membaca Al-Quran terpatah-patah, tertatih-tatih, bahasa Jawanya gerutal gradul, dapat 2 pahala. 1 pahala untuk gradulnya, 1 pahala untuk gerutalnya. Gerutal gradul kan gitu. Masya Allah. Makanya nggak ada alasan, aduh anak nggak bisa lancar baca Quran, mundur terus, ya, terus, ya. Kemudian berikutnya, kalau tidak dijanjikan pahala, seperti man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Nah ini yang kelimanya, dijanjikan surga. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi sekali, ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Jadi Pak, dari sini kita bisa closing. Perkara itu bisa kita katakan ibadah kalau dicintai Allah, dan tanda dicintai Allah salah satu di antara 5 itu. Kalau enggak ada, katakan dengan tegas bukan ibadah, dan antum enggak usah susah-susah ngeluarin keringat, enggak usah susah-susah ngeluarin tenaga, enggak usah kita menyita pikiran. Hentikan, rugi antum. Rugi. Untuk apa? Seperti antum sekarang berjemur 3 hari berturut-turut di bawah terik matahari, nggak dapat ibadah, nggak dapat pahala. Kenapa? Cek 5. Pertama, diperintah enggak oleh syariat? Enggak. Dipuji enggak pelakunya oleh syariat? Enggak. Diridhoi enggak oleh Allah dan Rasulnya? Enggak. Dijanjiin pahala enggak? Enggak. Surga? Enggak. Ngapain antum? Capek. Cari aja yang jelas-jelas, cari aja yang sekarang ini dijamin salah satu di antara 5 itu. Cuma kan katanya Syekh Abdurrahman Al-Yamani, Pak, gaya umat Islam sekarang ini lebih serius dengan sesuatu yang gak berdalil, tapi ogah-ogahan sesuatu yang berdalil. Lebih serius terhadap sesuatu yang gak ada syariatnya, gak ada perintahnya, gak ada anjurannya. Tapi sekarang yang ada syariatnya ada ditelantarkan. Contoh sekarang
Kalau di sini mungkin enggak. Di salah satu masjid pada waktu Ramadan pertengahan rata-rata jamaah tarawih itu hilang separuh. Dicari enggak sama DKM-nya? Dicari enggak? Coba nek beduke hilang dicari enggak? Wow. Saya tanya Pak, mana yang lebih penting di hadapan Allah, hilangnya separuh jamaah dengan hilangnya beduk? Itu bandingkan. Bahkan di kampung itu Pak, banyak orang-orang yang nggak sholat. Mereka cuek, mereka nggak berusaha untuk mendekati mereka supaya bisa sholat, tapi sibuk dengan berbagai macam isu-isu Wahabi. Aduh mas, tuh pelacuran di samping kampung antum itu banyak. Gimana bisa berhenti? Mereka bisa tobat. Kurang kerjaan banget lagi. Udah gitu RT-nya ngancem-ngancem yang nggak tahlilan nggak dikasih KTP. Kurang kerjaan antum. Ini kan gitu fakta. Jamaah hilang separuh, bahkan apalagi di 10 terakhir hilang 2/3. Tinggal penduduk aslinya, asli masjid itu yang sebelum sholat tarawih. Cuek, nggak diurus. Tapi jangankan sekarang beduk yang hilang, tasbihnya imam hilang aja lapor ke polisi. Pak, lapor. Kenapa? Tasbih saya hilang. Mbok yang dilaporin itu jamaah saya Pak, subuh itu hilang separuh Pak. Kapan ini bisa balik Pak? Ayo bareng-bareng sama Pak Polisi, Pak Koramil mengembalikan jamaah separuh yang hilang ini. Tuh, yang memang begitu. Sibuk dengan perkara yang tidak utama, meninggalkan sesuatu yang lebih utama, lebih penting. Tuh. As-sallallahu-al-afiyah. Dan macam-macam ibadah itu setelah memenuhi syarat 5 tadi yang dicintai Allah, ada yang bangsa qalbiyah hati, ada yang bangsa qauliyah hati. Contohnya tawakal, dicintai Allah tidak? Khasyah, dicintai Allah tidak? Takwa, iman, semuanya. Dan itu semua berdalil. Kemudian qauliyah, ada zikir pagi, zikir sore, ada baca Al-Quran, ada azan. Semuanya ini adalah ibadah qauliyah. Kenapa? Pasti diperintah Allah. Kalau tidak, pasti dipuji pelakunya oleh Allah, atau dinyatakan ridho, atau dijanjiin pahala atau surga. Azan. Makanya Masya Allah, pentingnya menjaga syariat. Dites azan aja Pak. Ada orang yang berani menambah azan. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Boleh? Bubar itu. Padahal ta'ala di luar azan bener nggak? Allah ta'ala. Bener. Di luar sholat juga Sayyidina Muhammad. Bener nggak? Bener. Tapi ketika sholat, karena sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah ketika seperti engkau melihat aku salat. Rasulullah ketika salat hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, enggak ada sayyidina. Seperti juga azan, Rasulullah mengajarkan azan kepada kita tidak ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Enggak boleh. Walaupun ketika kita mendengarkan nama Muhammad dianjurkan baca salawat enggak? Iya. Tapi konteksnya di sini enggak ada perintah, tetap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah titik. Loh gitu Pak, ibadah. Jadi nggak bisa kita sekarang tambahin, kurangin, ya. Kita sekarang sesuaikan dengan selera kita, ya. Akhirnya apa? Berkembang-kembang. Sekarang coba lihat, karena liar, karena dibiarkan. Sekarang sholawat coba bayangkan, macam-macam sholawat. Bahkan terakhir ada sholawat wajib, yaitu sholawat ashghil, ya. Wa ashghilil zalimin bi zalimin, itu wajib. Berarti antum kalau nggak sholawat dosa.
banyak sekali sholawat. Pertanyaannya, ada enggak perintahnya? Pelakunya dipuji enggak? Loh itu loh. Terus antum puterin ini aja, diridhoi enggak? Dijanjiin pahala enggak? Surga enggak? Kalau sekarang man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitabullah diberi satu pahala dilipatkan 10 kali. Siapa yang membaca satu huruf dari berjanji dapat, dari manaqib dapat. Nah gitu. Tapi kan orang lebih sibuk. Bahkan ini Masya Allah, subhanallah Pak, kalau kita renungkan dengan api cerita tentang kiamat yang disampaikan Rasulullah itu, gak ada yang dusta. Runut kalau kita baca satu persatu itu. Di antara tanda-tanda kiamat, nanti orang itu banyak meninggalkan Al-Quran, sibuk dengan buku-buku karangan manusia. Betul, disibukkan Al-Quran. Ramadan bukan sibuk membaca Al-Quran, tapi subhanallah, dari mulai di mall, di jalan, di mobil, di mana, lagu religi keluar semua. Yang ala padang pasir, yang ala Jawa, yang ala setengah padang pasir, setengah Jawa, setengah Indonesia. Subhanallah ya. Sampai ada yang tidak malu-malu menyetel lagu Makedir di masjid. Kadang Makedir itu lagu patah hati, dan ada musiknya. Itu gimana kalau nggak patah hati? Kan diantara baiknya Makedir wish dambi ana Makedir, wish dambi ana Makedir, wish dambi ana. Dosa apa yang saya lakukan sehingga kau putuskan cinta ini tiba-tiba? Ayo, dosa apa Makedir? Jadi Makedir itu pacaran dengan seorang perempuan. Ya, Makedir ini sangat dibanggakan, sangat dielulukan. Ternyata tiba-tiba memutuskan cintanya. Makanya ditulislah Makedir. Makedir itu nama orang. Makedir. Wisdambi ana Makedir. Itu apa dosa saya kan gitu. Disetel di masjid, mama nangis. Khusyuk, lebih khusyuk itu dari apa? Mendengarkan Quran. Itu. Dan yang lainnya, insyaallah alafiyah. Ini dipalingkan Pak. Apalagi di Indonesia Al-Quran itu tinggal 5 fungsinya. 1 untuk musabaqah tilawatil Quran, 2 untuk cari ilmu kebal. Iya, anak susah untuk lamar, wah udah bacain qala Yusuf li abihi abadi. Ketika baca li sajidin baca 75 atau 71 kali nggak nafas, langsung kandil. Walau anna qur'anan suyirat bil jibalu au qutiyat bil au kullima bil mauta balillahi al-amru jami'a. Wow, udah gendeng. Untuk nyantai jarak jauh puasa 3 hari sambil bawa batu, nanti hari ketiga kita poso mute, poso ngrowo, pati geni, nggak makan nggak minum, pas subuh dilempar batunya sambil membaca tarmihim, nanti tarmihim kan, baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka ashabil fil, alam tarmihim, supaya nanti tengkar juga menang. Puasa ini pas mukul lawannya, ya, inna a'tainakal kautsar faslu inna syanika wal abtar. Ini dipakai begitu Pak, supaya naik bus gak bayar. Baca waja'alna min baini aydihim saddan wa khamsan, dibaca 41 kali gak nafas, insyaallah gak bayar karena pingsan. Seperti itu yang 2. Yang ketiga, kematian. Coba seumur-umur nggak pernah nengok Quran, apalagi belajar, apalagi membaca tafsirnya.
Giliran mati baru butuh Quran. Gimana ketemunya, Pak? Padahal saya tanya sama antum, dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Al-Quran sebagai petunjuk orang muttaqin yang hidup apa yang mati? Hidup. Orang mati diperintahkan sholat, dibacain ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Emang ada orang mati puasa? Lo bacain surah ayat puasa. Yang perlu puasa yang hidup apa yang mati, Pak? Hidup. Bahkan surat yang paling sering dibaca jelas surat Yasin di akhir-akhir daripada ayat itu, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal. Yang butuh Al-Qur'an ini yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Nah itu fungsi yang ketiga. Keempat, buat kaligrafi masjid. Tuh masjid kasih kaligrafi. Yang kelima, ini sudah kita temukan di berbagai macam tempat, ya. Kalau acara seremonial, bahkan masuk ruku, bacai khataman sekian, bahkan nyewa orang 30 orang secus itu. Dan mengerucutnya, Pak, tinggal Yasin sama Al-Fatihah, dan kebanyakan yang dikirim merucut lagi jadi Al-Fatihah. Gak ada sekali-kali ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-baqarah. Waduh, masya Allah. Ubar itu. Wa ila syamdul qadir jalil ibrahim an-nisa. Waduh. Al-Fatihah karena apa? Bisa dibaca sambil merem. Makanya tanda orang abangan, kata para tokoh sastrawan Indonesia, sing penting ketika Idul Fitri, Idul Adha sholat keluar, dan yang kedua fasih mengirim Fatihah kepada orang-orang arwah yang sudah mati. Makanya di kalangan orang Jawa, Sya'ban itu disebut dengan bulan ruah. Kenapa? Ruah, karena mengirim arwah, ruahan. Karena hirup pikuk orang ngurusi arwah. Ada yang jemput mbahnya di kuburan ini, ada yang jemput di kuburan ini, ngirim ini, ngirim itu. Makanya disebut dengan bulan ruah. Tuh, di kita itu kan banyak terjadi, ada unggah-unggahan, ada megengan, ada nyekar, ada patusan. Terus apa lagi, Pak? Wah, banyak. Memang orang di Indonesia itu kreasi-kreasi agama itu cukup tinggi. Contoh aja, dan disingkat-singkat dengan singkatan yang mudah dihafal. Contoh, tarweh keliling disingkat dengan tarling. Terus kemudian ada lagi subuh keliling disingkat dengan suling. Jumat keliling disingkat dengan juling. Maghrib keliling disingkat dengan maling. Nah, tapi yang ini masih belum dilakukan karena pengumumannya susah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan mengadakan maling berjamaah di Masjid Al-Hidayah bulan depan. Waduh, Pak Polisi, dengar ini ada maling berjamaah, bahaya. Wow, Kapolsek disiagakan. Tolong ada sekian kesatuan ya, mengamankan karena akan ada maling berjamaah. Ternyata Pak Polisinya belum tahu maling itu singkatan maghrib keliling. Itu kreasi, banyak sekali kreasi. Ya, baru seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan meriahkan dengan tanya jawab. Ini ada waktu setengah jam. Silakan. Fadhol, enggak ada. Masya Allah. Ada yang langsung? Monggo. Ya, Masya Allah. Ya, okay.
Ada mic-nya nggak? Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Dengan Ustaz, saya tanyanya Ustaz bisa rutin. Apa itu? Bisa rutin di sini. Alasan bisa rutin. Oh, bisa kalau mungkin setahun sekali. Kalau ke sini masalahnya harus naik kereta ya. Sebetulnya saya itu punya tanggung jawab moral di Kebumen ini, karena saya berdakwah di Kebumen ini cukup awal ya kan? Mungkin 2000 berapa dulu, 2005 pernah ke sini. Jadi ibaratnya saya itu terkenal karena gara-gara orang Kebumen gitu loh Pak. Ya insya Allah. Dan Masya Allah juga pondok pesantren saya ini juga yang memberi wakaf juga orang Kebumen. Dan banyak teman-teman yang berkiprah juga karena Kebumen. Cuman kesininya naik apa yang cepat gitu Pak? Keretanya insya Allah. Ya mudah-mudahan saya berharap bisa kajian rutin ya, minimal bedah satu kayak buku ini 20 prinsip tauhid ini. Kalau kita bedah satu prinsip itu agak sedikit runut, karena kalau 20 itu serba repot, disingkat-singkat antum nggak paham, dijelasin panjang lebar nggak kena, cuma dapat berapa tadi? 5 atau 4. Ada lagi yang tanya? Oke. Yang kenceng Pak. Gimana? Oke. Apa? Penjelasan para ulama tentang hadis sibabul mu'min fusuqun wa qitalu kufrun. Kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, ay kufrun la yukhriju 'anil millah, kufur yang tidak mengeluarkan dari millah. Kenapa? Karena pembunuhan muslim kepada muslim itu Allah tetapkan keimanannya di dalam firman-Nya surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika kedua kelompok mukmin, Allah masih mengakui nama iman dengan dua orang yang sedang bertikai, berperang, fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu wallahu a'lam. Baik. Berarti kufur di dalam penjelasan akidah hadis sunnati wal jamaah itu dibagi menjadi dua. Kufrun mukhrij 'anil millah wa kufrun ghairu
mukhrij 'anil millah. Seperti juga syirik, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Makanya Rasulullah mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Ya. Dengan demikian kita harus dudukkan sesuai dengan sasarannya, konsekuensinya dan maknanya. Cukup? Ada lagi yang perlu ditanyain? Artinya tidak mengurangi atau menghilangkan kemewahan. Iya, otomatis di sini adalah mengurangi kamalul iman, bukan sihhatul iman. Jadi kufur yang di sini adalah kufur yang merusak sempurnanya iman, bukan sahnya iman. Artinya iman seseorang menjadi tidak sempurna, bukan tidak sah. Beda dengan sekarang kufur yang mengeluarkan dari Islam, maka di situ tidak sah imannya. Contoh, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina ketika berzina itu dikatakan mukmin. Nafyu di sini adalah nafyul kamal, la nafyus sihha, menafikan kesempurnaan, bukan menafikan keabsahan. Paham? Oke, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Yang paling kita sering terjadi misalnya soal terlalu Ya. tapi yang namanya hati mungkin pada saat belajar sholat itu khusyuknya termasuk yang dimana yang walaupun itu sholat kayak gitu. Kejadian ketika kita ingat pada sholat itu apakah masih ada yang dimana karena sulitnya hati ini pada saat sholat masih Baik, ya ikhwan, ini faedahnya Allah tidak berfirman wawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim, tetapi Allah mengatakan wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Kalau Allah mengatakan fi salatihim, ya, kata Atha di dalam tafsir yang diturunkan oleh Imam Ibnu Katsir, maka tidak ada seorang pun yang solatnya itu benar, rusak semua. Fi solatihim, mana ada orang yang sekarang ini tidak